Halo, ya, selamat malam. Ketemu dengan saya lagi ya. Ikuti terus channel saya ya. Kita ngobrol santai tentang, kita sebut aja kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, pengen banget ya. Kali ini saya ingin eh, bicara tentang individu dengan sifat manipulatif pasif. Ya. Kok bisa sih manipulatif tapi pasif? Pasif tapi memanipulasi. Ya, ini salah satu manipulator emosi ya. Bisa banget itu. Pasif tapi memanipulasi itu bisa banget ya. Karena orang-orang yang seperti ini menggunakan taktik manipulatif secara tidak langsung atau pasif untuk mencapai tujuan mereka atau mengendalikan situasi tanpa secara terbuka mengatakan niat mereka ya. Mereka seringkali mengekspresikan perasaan, kebutuhan, ketidakpuasan dengan cara-cara yang tidak langsung, seperti menyindir, merajuk, atau menghindari tanggung jawab ya. Menyindir ya. Mereka tentu menyindir, memberikan komentar atau sindiran negatif secara tidak langsung sebagai cara untuk mengkritik atau menyakiti perasaan orang lain. Ya. Merajuk. Mereka bila mana mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menunjukkan perilaku merajuk seperti diam, bersikap dingin, atau menunjukkan ketidakbahagiaan tanpa mengatakannya secara langsung. Ya. Kemudian mereka menghindari tanggung jawab. Mereka cenderung menghindari tanggung jawab atau tugas-tugas yang seharusnya mereka lakukan, seperti menghindari pembicaraan sulit atau menunda-nunda pekerjaan dengan sengaja. Berikutnya, mereka menolak berkomunikasi. Mereka nggak mau berkomunikasi secara terbuka atau jujur tentang perasaan atau kebutuhan mereka, sehingga menyulitkan orang lain untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka berperilaku tidak konsisten atau bahasa Jawanya mencela-mencele, sehingga sulit untuk memprediksi bila mana ada situasi-situasi tertentu itu sulit bagi orang, mereka akan responnya seperti apa gitu ya. Menebak nggak bisa ditebak gitu ya. Ya, kemudian mereka memindahkan tanggung jawab. Mereka mencoba memindahkan tanggung jawab atau kesalahan mereka kepada orang lain. Ya, menyalahkan orang lain. Ya, seringkali dengan cara yang tidak langsung. Bila kita ketemu dengan orang yang mempunyai sifat manipulatif pasif ini, ya kita akan frustasi ya, atau bingung, atau mungkin merasa bersalah ya. Karena jelas ya, itu tujuan dari orang yang manipulatif pasif itu memang memanipulasi emosi, ya, agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, ya penting untuk diingat ya bahwa menghadapi pola perilaku manipulatif pasif ini memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, terbuka, jujur dalam berkomunikasi, menetapkan batas yang sehat dan mencari pemahaman bersama tentang masalah atau langkah-langkah ya. Apa yang perlu diambil dalam membantu atau mengatasi manipulatif pasif ini. Bila mana ternyata ya Anda menyadari bahwa Anda mempunyai sifat manipulatif pasif dan Anda ingin keluar dari pola manipulatif pasif ini, ya ada beberapa saran yang mungkin bisa Anda lakukan ya. Ya, menyembuhkan diri sendiri dari perilaku manipulatif pasif ini ya, adalah langkah yang baik dan penting ya menurut saya untuk meningkatkan hubungan sosial Anda dengan orang lain dan menjalani kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Ya, yang pertama ya Anda perlu mengenali pola perilaku Anda sendiri itu. Mengenali, mengakui bahwa oh ya, saya adalah individu yang punya perilaku manipulatif pasif. Itu langkah pertama yang penting ya. Ya, tentu itu melibatkan introspeksi ya. Sekali lagi ya, introspeksi adalah fitur terbaik manusia ya, jangan dihilangkan. Dan Anda perlu melakukan refleksi tentang diri Anda sendiri. Kenapa Anda bersikap seperti itu? Ya.
Yang kedua, Anda perlu melakukan komunikasi secara terbuka dan jujur. Ya, Anda perlu berkomunikasi secara terbuka, mengatakan perasaan Anda, kebutuhan Anda, harapan Anda, tentu saja harapan dan keinginan yang realistis ya, dengan kata-kata yang langsung dan jelas. Dan Anda perlu mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan diri Anda sendiri, mengungkapkan diri dengan tepat. Ya, ya ini keterampilan yang penting dalam menjalani kehidupan ya. Ya, salah satunya bagaimana mengatakan tidak dengan tegas, menyatakan preferensi dan mengungkapkan kebutuhan tanpa merasa bersalah. Tapi tentu saja preferensi yang realistis ya, ya. Tidak yang egois ya. Kemudian berikutnya Anda perlu memahami perasaan Anda sendiri ya. Anda perlu memahami perasaan Anda sendiri saat Anda merasa tidak puas atau kesal. Anda mampu mengidentifikasi perasaan Anda dan mengenali apa sih yang memicunya. Ini dapat membantu Anda mengatasi emosi Anda dengan cara yang lebih sehat ya. Kemudian tentu menghentikan perilaku merajuk atau menyendiri ya. Saya sering mengatakan hal ini kepada rekan di kantor saya ya. Jangan makan siang sendirian, gitu. Jangan menyendiri gitu ya. Kecuali kalau Anda pimpinan ya, saat waktu makan siang datang, tiba-tiba semua orang sudah hilang dan meninggalkan Anda sendiri ya. Itu biasa. Menjadi pimpinan itu memang siap untuk kesepian. Tapi itu beda, itu bukan perilaku menyendiri. Anda sebenarnya pengen makan siang bersama, tapi udah ditinggal duluan. Ya, 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 ya. Kecuali kalau Anda sebagai pimpinan, Anda udah ngomong, nanti aku yang traktir. Nah, ya itu pasti Anda ditunggu. Pasti itu, pasti ditunggu. Walaupun makan siangnya agak molor. Ya, Anda jangan menyendiri. Kalau Anda menyadari bahwa diri Anda adalah individu dengan sifat manipulatif pasif, itu Anda harus berhenti merajuk dan menyendiri ya. Dan mengalihkan energi Anda untuk berbicara secara terbuka atau mencari solusi yang konstruktif ya, yang membantu diri Anda dan membantu orang lain ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya Anda perlu belajar mengatasi konflik. Ya, memang konflik itu pasti terjadi karena hubungan sosial dengan orang lain itu pasti terjadi. Ya, belajar mengatasi konflik dengan bijaksana dan berempati ya penting ya. Menghindari atau menyembunyikan masalah atau menyembunyikan perasaan Anda itu juga tidak benar ya. Dan jangan takut menerima kritik. Ya, menerima kritik dengan terbuka dan tidak merasa terancam olehnya ya. Ya, iya gitu aja ya. Jangan terus ngeyel, terus membela diri dan defensif gitu ya. Tidak akan membantu Anda, tidak akan membantu orang lain juga. Tidak akan membantu siapapun ya. Menerima kritik, menerima masukan, menerima feedback. Oh iya, gitu ya. Ya, ya, ya. Terus Anda perlu mengembangkan kemampuan empati ya. Berusaha memahami perasaan dan perspektif orang lain, ya, dan lebih berempati, lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, itu akan membantu agar Anda terhindar dari perilaku atau sifat manipulatif pasif. Dan Anda perlu memberi waktu kepada diri Anda sendiri. Ya, perubahannya tidak akan terjadi dalam waktu semalam ya. Anda perlu memberi waktu pada diri sendiri. Oh ya, tidak akan sekonyong-konyong perubahannya ya. Jadi ya nggak akan ya sedikit demi sedikit lah perubahan itu akan terjadi sedikit demi sedikit dan Anda perlu memantau kemajuan Anda. Oh ternyata aku udah begini ya. Oh ya terima kasih, alhamdulillah, seperti itu ya. Sampaikan seperti itu aja ya. Nah berikutnya yang ingin saya sampaikan, bila Anda ketemu dengan individu yang mempunyai sifat manipulatif pasif ini,
Anda harus bagaimana? Nah, itu tugas yang sangat menantang ya. Ya, tapi ada beberapa hal ya, hampir sama dengan menyembuhkan diri sendiri akan sifat manipulatif pasif itu ya. Anda perlu mengenali pola perilaku individu tersebut. Ya. Kenapa kok tiba-tiba dia merajuk? Kenapa kok dia menghindari tanggung jawab? Oh, ini berarti manipulatif pasif, gitu. Kemudian Anda perlu mampu memberikan umpan balik positif ya. Tapi perlu dilakukan dengan cara yang konstruktif, sistematis ya. Tidak mengkritik ya, menghindari mengkritik dan menyalahkan individu itu. Tapi membicarakan efek kalau Anda bersikap seperti ini, maka hal ini akan terjadi, konsekuensi ini akan terjadi. Seperti itu ya. Nah, Anda perlu mengajukan pertanyaan secara terbuka yang memungkinkan individu tersebut untuk berbicara lebih terbuka dan mengungkapkan perasaan serta pemikirannya. Ini bisa membantu mereka merasa didengar ya, dan membuka jalur komunikasi yang lebih sehat. Dan Anda perlu belajar untuk tidak merasa terprovokasi oleh sikap mereka ya. Itu penting ya. Itu sulit memang, tapi ya belajarlah untuk tidak merasa terprovokasi ya. Dan Anda perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur ya. Ya, hal itu tentu ya salah satu cara atau salah satu apa saya sebutnya ya, diskusi yang sulit itu tetap perlu dilakukan ya dengan cara yang terbuka dan jujur ya, mendiskusikan sesuatu yang sulit ya. Ingat yang waktu itu saya sampaikan tentang strategi burung onta ya, nggak bisa menyembunyikan kepala di dalam pasir dan berharap bahwa predatornya akan hilang dengan sendirinya. Enggak ya, perlu berkomunikasi terbuka dan jujur ya, agar mereka tidak lagi menggunakan taktik manipulatif pasif. Dan Anda perlu konsisten ya, perlu konsisten ya dalam menghadapi perilaku manipulatif pasif ini ya. Jangan tergoda untuk membiarkan mereka lolos tanpa konsekuensi bila mana mereka melanggar batasan yang telah Anda tetapkan ya. Dan Anda perlu memahami akar perilaku, kenapa kok mereka bersikap manipulatif pasif itu ya. Mungkin ketakutan akan konflik, ketidakamanan, atau apapun gitu ya. Dan sangat penting bagi Anda, yang berikutnya ini sangat penting bagi Anda ya. Jangan jadi korban ya. Jangan merasa bersalah karena sikap manipulatif pasif itu. Ya, itu penting. Ya. Anda bukan korban. Jadi tidak perlu merasa bersalah juga. Ya. Nah, itu beberapa cara ya. Semoga bisa membantu, semoga bisa berguna ya. Semoga bisa menjadikan kehidupan dan interaksi sosial Anda menjadi lebih baik ya. Semoga ya. Walaupun semua taktik dan strategi itu mungkin tidak akan semuanya bisa dijalankan, karena orang yang menjalankan strategi manipulatif pasif itu kalau memang benar-benar dia menjadi gerombolan sakit hati ya, itu ya mungkin mereka akan terus bersikukuh ya. Tapi setidaknya Anda tahu dan Anda tidak akan menjadi korban dari situasi tersebut. Demikian ya yang mungkin bisa sampaikan malam ini ya. Semoga berguna. Ikuti terus channel saya. Kita akan ngobrol tentang kehidupan sehari-hari ya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Salam Olano.